Saudara, selama sepekan ini Tuhan selalu menyertai kita, amin. Dalam susah, senang, dalam kondisi apapun Tuhan selalu ada dekat hati kita. Amin. Mari saudara, kita bawa penyembahan dan pujian kita bersama Tuhan. Saat ini kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini Tuhan akan mengadakan perbedaan yang luar biasa. Amin. Saat ini masalah kita pasti terselesaikan. Kita tidak mungkin berdiam diri tanpa Tuhan. Dan saat ini kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup dan jalannya dan jalan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari
angkat bebanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat bebanku, ku pandang ke kudusan. Amin. Haleluya. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat masalahku, Bapa, katakan. Ku angkat masalahku, ku pandang ke kudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Saudara, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, dalam masalah kami, dalam pergumulan kami. Kami percaya bahwa kami punya iman yang teguh, iman tanpa perbuatan sia-sia. Tetapi Engkau katakan kami harus berlari-lari, berlomba, diproses, dikuatkan, dan dimenangkan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, kita harus berbuah, kita harus bersinar. Di dalam masalah kita pasti ada solusinya. Amin. Amin. Haleluya. Tinggal denganku, kekuatanku, tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musik, ku tetap kuat, hidupku jadi semakin belajar denganmu. Tinggal denganmu, apa? Kekuatan dalammu, tinggal dalammu, sumber
Jangan kalah dengan masalah. Kita Amen. diproses, Yes. tapi kita pasti dikuatkan. Amen. Kita diproses, pasti ada jalan. Amin. Walaupun gunung itu tidak berpindah, Yes. tapi kita tetap percaya Amin. bahwa Tuhan punya kuasa. Amin. Jangan cari siapa-siapa, cari Tuhan. Amin. Kita selalu diberikan waktu doa itu luar biasa. Kita diberikan sehat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Yesus yang akan membukakan jalan kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Ada pemulihan seutuhnya terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan Tuhan dari pikiran hamba-Mu, pengetahuan hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang bekerja. Ambil-alih Tuhan, sampaikan apa yang isi hati-Mu mau ya Bapa. Kami mau taat, kami mau mendengar, kami mau melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, tahirkan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu, darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Bawa terus aku di dalam mesbah kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Kami mau membuka hati kami. Satu hal Bapa, bajak sirami hati kami, segarkan jiwa roh kami oleh kebenaran-Mu, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Kami terus memandang kepadamu Bapa. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan, memimpin setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih buat kehadiran Tuhan, lawatan-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati, angkat tangannya. Katakan saya diberkati Tuhan. Tunjuk sebelahnya, yuk kamu juga diberkati. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati. Katakan aku diberkati. Puji nama Tuhan ya. Yuk kita melihat yuk di dalam Galatia 4 ayat 1 dan 3 sampai 3. Saudara, satu hal yang Tuhan hendaki dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kita bukan hanya cukup beribadah, cukup melayani, cukup melaksanakan segala hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan bagi saudara dan saya di tempat ini, di mana Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang percaya yang berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas, dan kita dewasa di dalam iman. Ada amin saudara? Ini saudara yang Tuhan kehendaki. Hidup saudara dan saya ada pertumbuhan secara rohani. Tuhan gak mau kita menjadi orang percaya yang seperti anak-anak, tapi Tuhan mau kedewasaan rohani. Saudara, kedewasaan rohani tidak ditentukan dengan usia. Mungkin saya bilang saya udah 70 tahun, saya sudah dewasa rohani. Tidak. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh umur, saudara. Mungkin baru 10 tahun, 12 tahun, tapi imannya begitu luar biasa. Ya luar biasa saudara. Bahkan kedewasaan rohani itu saudara, di dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, mari terus maju, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam iman. Anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya, ada buah di dalam kehidupannya. Sekalipun mengalami krisis, sekalipun mengalami goncangan, tekanan, sekalipun imannya diombang-ambingkan, tapi dengar baik-baik, dia tetap kuat. Amin. Dia tetap kuat, dia tetap berada bersama dengan Tuhan, mengangkat tangan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Dia percaya dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu hadir di setiap musim kehidupan. Bahkan dia selalu hadir di hati saudara. Ada amin saudara? Oleh sebab itu saudara, pertumbuhan rohani itu bukan karena perasaan. Ya, Tuhan ingatkan, jangan tergantung dengan suasana hati. Karena perasaan itu bisa berubah. Saat kita ada masalah, ada tantangan, kita mulai menjauh dari Tuhan. Saat kita kecewa, kita juga mulai melepaskan pelayanan kita. Enggak deh, aku gak mau ibadah. Enggak deh, aku tidak mau melayani. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada saudara,
kedewasaan rohani saudara dan saya harus terus lakukan dalam hidup sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara? Memiliki sikap hati yang benar. Katakan kiri kananmu, memiliki sikap hati yang benar. Memiliki karakter kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Ada buah yang kita boleh hidup menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin saudara? Amin. Orang yang dewasa rohaninya tidak diukur dari pelayanannya. Walaupun saya pendeta saudara, saya tiap minggu saya khotbah, saya melayani kemana-mana. Kalau sikap hati saya tidak berubah, saya tidak bisa dibilang dewasa rohani. Tapi yang Tuhan lihat adalah sikap hati. Makanya kedewasaan seseorang di dalam pengiringan pada Tuhan Yesus rohaninya bukan diukur dari kedudukan, dari jabatan sebagai pendeta, bahkan usia, bahkan saudara pelayanan. Bukan itu saudara yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan melihat apa? Sikap hati. Sikap hati kita yang selalu punya keintiman dengan Tuhan. Yang mau berubah, yang mau bertumbuh, yang mau mengerti dan siap menghadapi segala tekanan, tantangan di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Siap. Karena anak-anak, Kristen kanak-kanak, rohani kanak-kanak, ada tekanan, ada tantangan, dia gak kuat saudara. Dia lari, dia nangis. Gak ada kekuatan. Marah, kesinggung. Itu Kristen apa? Kanak-kanak. Itu bukan kita di tempat ini. Kita semua Kristen dewasa. Ada amin? Amin. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam setiap hidup kita lewat kebenarannya. Itu selalu ada tertanam di dalam hati dan pikiran hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Orang yang dewasa rohaninya, kita buka yuk Yakobus 1 Patriko ayat 2 dan sampai 4. Ini loh, orang yang dewasa yang pertama, dia punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Yuk kita lihat yuk. 2, 3. Oh Yakobus Pak, 1 ayat 2 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai Pencobaan. Yang benar Bu, masa ketika saya menghadapi tantangan, tekanan, pencobaan yang saya alami, kok saya menganggap itu satu kebahagiaan? Enggak Bu, saya malah tertekan. Malah saya bingung. Malah saya nggak tahu harus bagaimana. Saya putus asa Bu. Tapi dengar ini firman Tuhan. Yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Biarlah kita boleh memiliki respon yang benar ketika kita mengalami proses dalam hidup kita. Dan ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, miliki respon menghadapi tekanan, menghadapi gesekan, menghadapi kesulitan hidup, kita punya respon. Masalah yang menekan hidup kita tidak membuat kita lemah. Katakan, aku tidak lemah. Aku kuat. Karena aku percaya ada Yesus di dalam masalahku. Ada amin? Beri tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Yesus selalu hadir di dalam hidup saudara tanpa kita sadari saudara. Setiap masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan. Lalu bagaimana Bu respon saya? Saudara dengar baik-baik. Ketika saudara alami masalah tekanan, diejek, diomongin orang, dijelekin orang, bahkan dihakimi orang, bahkan dihina saudara. Anak Tuhan di tempat ini orang yang dewasa gak pernah ngamuk saudara. Katakan, kamu suka ngamuk gak? Saudara tahu gak ngamuk itu apa? Marah, ngambek, pundung. Itu bukan dewasa secara rohani, tapi anak. Tuhan gak mau itu saudara. Timbul di hati kebencian, timbul dendam di dalam kehidupan. Itu namanya orang Kristen kanak-kanak.
Katakan, aku orang Kristen dewasa. Ada amin? Katakan kiri kananmu yuk. Kamu orang Kristen dewasa ya. Jangan ngambek kalau dihina, jangan ngambek kalau diejek, jangan marah kalau ditegur. Karena semua mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang yang dewasa yang kedua, dia bisa mengerti firman Tuhan. Orang yang dewasa di dalam rohaninya, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tekanan boleh ada, aku boleh alami itu semua, tapi firman Tuhan katakan, anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik masalah persoalan dalam hidup kita, Allah turut bekerja mendatangkan apa, saudara? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya anak-anak Tuhan, orang yang dewasa di dalam rohani, pikirannya selalu berkata, Tuhan, apapun proses pencobaan yang aku alami, aku tahu Tuhan Yesus, itu semua mendatangkan kebaikan buat hidupku. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Ayat selanjutnya, Patriko, ayat 3. Ya, sebab kamu tahu, kita semua tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Kadang Tuhan uji kita karena Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah pergumulan hidup terjadi, tekanan, masalah, persoalan dalam hidup kita terjadi, supaya menghasilkan satu ketekunan kita sama Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, tapi kita semakin apa? Semakin tekun. Katakan, saya mau semakin tekun. Amin. Amin. Makanya anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah kesulitan, saudara, jangan membuat kita menjadi pahit. Seringkali kita pahit, kita sedih, kita marah, kita kecewa. Tapi sesungguhnya di balik semuanya yang kita hadapi, itu mendatangkan kebaikan kita. Supaya kita menjadi orang percaya yang dewasa. Semakin tekun, semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Pencobaan yang saudara alami, yang saudara hadapi, ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan Yesus rohani kita, berat boleh. Kehidupan kita boleh menghadapi kayaknya sudah jalan buntu. Tapi kalau orang yang percaya 100%, orang yang dewasa, hatinya tetap tenang. Katakan, tanya kiri kananmu, hatimu tenang gak ya? Hatimu tenang gak? Siapa yang enggak? Angkat tangannya. Hati kita tenang, saudara. Kenapa? Orang yang dewasa rohaninya masalah boleh ada seberat apapun, saudara. Tapi dia bisa menguasai hidupnya. Dia bisa kuasai dirinya, saudara. Dia punya damai, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong hidupnya. Amin. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saudara, rohaninya itu memiliki yang kedua. Memiliki apa? Kepedulian pada sesama. Hati-hati. Kalau Kristen kanak-kanak maunya diperhatikan. Fokusnya kepada diri sendiri. Tapi orang yang memiliki kedewasaan di dalam iman rohaninya, dia punya kepedulian kepada sesama. Puji nama Tuhan. Dia punya kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Pada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Puji nama Tuhan, saudara. Tadi pujian, kalau kita mau menuai harus apa tadi? Menabur. Jangan mau menuainya, menaburnya nggak mau, saudara. Tapi orang yang dewasa, dia selalu menanam. Benih-benih itu dia tanam. Lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada kepedulian melihat orang yang sulit, ada orang yang sukar. Dia nggak tinggal diam. Ada orang yang kekurangan, malah hidupnya menjadi berkat. Itu bukti orang dewasa.
Tapi kita seringkali pelit. Katakan, aku nggak pelit. Yang benar. Kita bilang nggak pelit, tapi pelit. Saudara berhitung sama Tuhan. Hati-hati, kalau saudara berhitung sama Tuhan, Tuhan pun akan berhitung dengan saudara. Ada amin? Tapi penabur benih nggak ada yang pelit di sini. Wow, murah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita buka. Tadi yang kedua, orang yang dewasa itu memiliki kepedulian pada orang-orang yang ada di sekitar. Saat mereka lemah, kita kasih kekuatan buat mereka. Saat mereka susah, kita kasih penghiburan. Kasih firman, doakan. Bangkitkan rohaninya. Katakan bahwa engkau punya Tuhan Yesus. Peduli, saudara. Tidak membiarkan mereka jatuh tergeletak. Itulah yang Tuhan inginkan. Ada buah di dalam kehidupan. Dalam Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Kita lihat yuk. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama. Ada yang tahu hukum utama apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allah. Yang tertulis ya dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ini saudara, orang-orang yang dewasa, memiliki kedewasaan di dalam rohani, tidak melihat pada diri sendiri. Dia mengasihi sesamanya, dia peduli kepada sesamanya, dia memahami orang lain yang ada di sekitarnya. Bukan akunya, tapi mereka melihat tangannya terulur bagi mereka yang membutuhkan. Saudara siap? Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi. Katakan yuk, kiri kananmu, mengasihi. Mengasihi sesama manusia. Memiliki hati yang peduli. Memiliki hati yang apa? Peduli kepada sesama. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara nggak pernah berhitung pada sesama. Pasti saudara juga bisa mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Ada amin? Karena mengasihi sesama itu sama mengasihi diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan mau bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, kita punya kepedulian hati kita kepada sesama. Lakukan, kerjakan semua itu dengan penuh kasih. Ada kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Lanjut ayat yang ke-9. Ya. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi artinya jangan pilih-pilih kasih. Saya pun sebagai hamba Tuhan diingatkan sama ayat ini, saudara. Sebagai pendeta, sebagai gembala, saya selalu diingatkan dengan firman ini. Bu, yang kaya didekatin, yang susah biarin aja cuek. Enggak, saudara. Ya, di sini kita family, keluarga, kita bersatu. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Kita semua sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan. Jangan memandang muka. Yang kaya dideketin. Yang kaya, wow. Apapun yang dikatakan diikutin. Tidak, saudara. Kita belajar. Itu dosa gak? Dosa. Tuhan mengajarkan dalam setiap hidup kita, anak-anak Tuhan, miliki hati yang punya kasih kepada sesama, tidak memandang bulu. Mau kaya, mau miskin, mau susah, kita tetap mengasihi mereka karena mereka adalah keluarga bagi hidup saudara dan saya. Ada amin. Yakobus 3 ayat 2, banyak ayat hari ini, nggak apa-apa ya. Orang dewasa rohani ini, saudara, bukan hanya kepedulian, punya hati yang mengasihi. Ini saudara, yang keempat. Baca yuk sama-sama, 2, 3. Sebab kita semua bersalah, apa? Dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perbuatan
kelemahannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Setiap kita manusia di dunia ini, kita masih punya kekurangan dan kelemahan. Tapi Tuhan ingatkan bagi setiap kita, jaga perkataan kita. Amin. Jaga mulut kita. Maka firman Tuhan katakan, ia adalah orang sempurna. Saudara tahu nggak orang sempurna artinya apa? Sempurna di sini artinya dia orang yang dewasa di dalam rohaninya. Orang yang dewasa di dalam rohaninya, dia selalu menjaga perkataannya, saudara. Selalu menjaga ucapan-ucapannya. Kalau saya pelajari ketika saya baca dalam bahasa Yunani itu teleos, saudara. Artinya apa, saudara? Perkataan itu bisa menunjukkan dan menjelaskan siapa diri kita. Amin. Itu terlihat dari apa? Dari mulut kita, dari perkataan. Wah, kalau saya ngomongnya ngejelekin ini. Itu sih ketahuan nggak saya seperti apa? Ketahuan. Karena dari perkataan lah, dari mulut lah. Ya, kita sedang menunjukkan siapa kita. Tapi yang Tuhan ajarkan, mari keluar dari mulut kita perkataan yang membangun, yang diisi oleh firman, menguatkan satu dengan yang lain. Perkataan yang selalu menjadi berkat. Perkataan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Perkataan yang tidak sia-sia. Ada orang yang susah, kita hadir. Perkatakan, kamu kuat ya. Senang gak? Kemarin saya sharing setelah doa dengan Ibu Betty, dengan Bu Hetty, ya dengan masih banyak ya di ruang doa. Saya bilang saya mau menyampaikan ini loh, kuat banget. Apa saudara? Sering kali kita sebagai orang percaya, tanpa kita sadari, ketika ada orang mengejek kita, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang menghakimi kita, kita maunya apa? Membalas. Aku sebel sama dia, aku kesal sama dia. Itu orang dewasa apa anak-anak? Orang dewasa rohani atau anak-anak rohani? Saudara yang jawab ya. Anak-anak, saudara. Orang yang dewasa tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap mendoakan orang ini. Tuhan, aku mengasihi orang ini. Lepaskan berkat buat dia. Ada amin? Gak usah balas, saudara. Orang yang tidak dewasa di dalam iman rohaninya, dia marah, saudara. Emosi. Tidak bisa membangun. Kata-katanya menghancurkan. Tapi dengar baik-baik. Perkataan yang lemah lembut itu akan membawa damai. Amin. Bukan perkataan yang ketus, saudara. Asalnya letup, gak dipikirin. Yang penting gua apa? Happy. Lu mau kesinggung gak kesinggung silakan. Itu bukan perkataan anak Tuhan. Hati-hati. Kalau menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus, hidup diubahkan lewat apa? Perkataan kita, lewat mulut kita. Hidup kita menjadi berkat. Saya kemarin ngobrol begitu luar biasa. Saya sampai kayak khotbah lagi, saudara. Apa yang kami bicarakan? Ada dua hal yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Di mimbar ini, saudara, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, sebagai WL, singer, pemusik, OHP, bahkan saya pengkhotbah atau yang bawa kolekta atau apapun, saudara, kita sedang melayani apa? Pekerjaan Tuhan. Tapi ada tapinya, saya katakan. Orang yang melayani Tuhan bukan pekerjaan Tuhan ya. Karena tidak semua orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hatinya berubah. Masih ada dendam, ada sakit hati, ada benci. Tapi orang yang melayani, dia tidak melihat apapun yang ada di depannya.
Tidak melihat orang yang sedang melecehkan, menghina, menghakimi. Tapi hati yang melayani. Dia tetap, masalah boleh ada dalam hidupku, tantangan boleh ada dalam hidupku, aku mau jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ketika kita berbicara memperkatakan, ayo kamu semangat ya. Ada yang susah, kasih kuatkan. Itulah orang-orang yang dewasa. Masalah ada nggak? Saya tanya, Bu Betty, masalah ada nggak? Ada, Bu. Persoalan ada nggak? Ada. Tapi saya bangga dengan dia. Saya bukan membanggakan ya. Saya bilang, jangan mau dipuji sama manusia. Kalau manusia udah puji, makanya saya bilang, semua ya yang doa di sini jangan puji-puji Bulani ya. Kalau kalian sudah puji Bulani nggak dipuji lagi sama Tuhan. Rugi nggak? Rugi. Saya lebih baik Tuhan yang memuji saya. Makanya saya bilang, pekerjaan, masalah, persoalan ada. Tapi dia tetap melayani. Karena hati yang betul-betul ingin menjadi berkat, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang dewasa dalam secara rohani, hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Katakan kiri kananmu, jangan jadi batu sandungan. Ada amin? Tapi hidup saudara ada buah, jadi berkat buat banyak orang lewat mulut, perkataan, perhatian, kepedulian kita. Hidup orang yang percaya. Hidup menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Belajar untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Menuntun di dalam kebenaran. Hidup berbuah bagi sesama. Itu akan menghasilkan buah juga buat hidup saudara dan saya. Amin. Siap berbuah? Orang yang berbuah itu akan terlihat. Perkataannya pun lemah lembut, saudara. Perkataannya pun kalau dia ngomong hati kita tenang. Orang yang berbuah, perkataannya selalu memberi kekuatan. Bukan menghina. Bukan menghakimi. Biasanya, saudara, kalau kita melihat orang, ini ciri orang yang gak dewasa. Lihat orang langsung dia hakimi, oh si ini begini, oh begini. Tapi yuk kita belajar menjaga perkataan. Kita mau semakin di dalam Tuhan, semakin dewasa. Makin memuliakan nama Tuhan. Semakin mengasihi. Firman Tuhan ya yang kita kembali lagi Pak Tri. Yakobus 1 ayat yang ke-9 tadi sampai 8 ya. Ya, ini loh saudara. 1 ayat 9. 2, 3. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah. Karena apa? Kedudukannya yang ditinggikan. Jadi saudara jangan sedih. Kita direndahkan, difitnah, dihina, bahkan dihakimi. Karena kita percaya Tuhan akan meninggikan setiap kita, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong bagi setiap kita. Makanya kata firman Tuhan, yuk anak-anak Tuhan di penabur benih, hindari persengketaan, hindari pertengkaran, hindari permusuhan. Ikat setiap kita dengan apa? Tali kasih Tuhan. Family, keluarga. Kita bersatu, bergandeng tangan ya. Tadi puji Tuhan ya, Ibu Betty berdoa, bergandeng tangan. Di mana? Di alam roh. Kita bergandeng tangan. Bersatu hati. Sekali Yesus. Apa saudara? Tetap Yesus untuk selamanya. Aku mau terus bergandeng tangan memuliakan nama Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, bekerja melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang penuh kepedulian, hati yang mengasihi, hati yang dibaharui. Ada amin. Terakhir, saya melihat ada yang tersenyum kalau saya udah bilang terakhir. Saya mau katakan saudara, orang yang dewasa dalam rohani adalah orang yang suka berdoa.
Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Ini ayatnya. Orang yang dewasa rohaninya, dia suka berdoa. Siapa yang suka berdoa, angkat tangannya. Saya bersyukur loh saudara, mereka para imam doa jauh-jauh ya ke tempat saya, jauh loh saudara, tapi mereka tetap setia untuk berdoa. Disitulah ya, saya percaya Tuhan luar biasa memakai para imam untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita baca ya ayat 17 dan 18. Elia adalah, baca sama-sama saudara, jangan saya aja yang baca. Dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa dan kejadian dan mengeluarkannya. Kembali ke 17. Orang Kristen yang dewasa rohaninya, dia selalu berdoa, saudara. Dia selalu menjalin keintiman dengan Tuhan. Dia menyadari kalau hidupnya tidak dapat berjalan tanpa Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya di tempat ini. Tapi ada tapinya, Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Hujan jangan turun. Turun gak? Tidak. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Elia itu sama dengan saudara dan saya. Seperti manusia biasa seperti kita yang ada di tempat ini. Tapi saya melihat ketika Elia berdoa, dia minta tidak hujan. Tidak nggak hujan? Tidak. Saudara tahu? Karena Elia saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya saya mengundang kalau berdoa itu sungguh-sungguh, ya. Memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh, bawa hati kita sama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi Elia suka berdoa. Katakan, saya suka berdoa. Kalau saya suka berdoa, pasti saudara akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita akan menjadi seorang yang dewasa rohaninya. Amin. Seberapa banyak yang mau dewasa rohaninya? Harus apa nih? Yang kelima, berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, asal berdoa ya. Asal nyanyi memuji menyembah Tuhan. Tuhan melihat, mengenal setiap hati kita. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan. Ada amin saudara? Apa yang menyebabkan doa Elia itu dahsyat? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan doa Elia itu dahsyat ketika minta hujan jangan turun? Hujan gak turun, saudara. Berapa tahun? 3 tahun, 6 bulan. Luar biasa. Ada yang tahu? Kenapa doa Elia itu dahsyat? Selain sungguh-sungguh. Selain iman, hebat-hebat nih penabur benih. Apa lagi? Percaya. Itu kan iman sama percaya. Yang jelas, Elia mengalami pertumbuhan secara rohaninya. Dia dewasa, bukan anak-anak. Dia doa bukan minta. Anak-anak kalau minta, mam beliin es krim, minta terus kalau belum dikasih. Elia dewasa di dalam kerohanian. Dengan berdoa, dia menguatkan imannya, saudara. Bukan meminta-minta, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia percaya. Ketika dia berdoa, dia sedang menghormati Tuhan. Amin. Kalau saudara suka berdoa, artinya saudara menghormati Tuhan. Katakan kiri kananmu, menghormati Tuhan. Ada amin?
berkuasa. Doa Elia dahsyat, saudara. Dengan kita berdoa, kita menghormati Tuhan. Yang kedua, dengan saudara berdoa. Kenapa? Karena ketika ada pergumulan, kesulitan, persoalan dalam hidup kita, saat kau berdoa, mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan, hati kita ada kedamaian. Ada apa? Kedamaian. Katakan, hatiku damai, sejahtera. Sekalipun aku melihat masalah dalam hidupku, tapi aku punya kedamaian. Yang ketiga, doa itu adalah bukti kerendahan hati kita. Orang yang suka berdoa, dia memiliki kerendahan hati. Dia menyadari kalau hidupnya terbatas. Makanya dia membutuhkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bawa hatinya. Dia untuk selalu hadir, melibatkan Tuhan, mengangkat tangan pada Tuhan. Seringkali, saudara, kita doa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan memuliakan Tuhan. Bukan menyembah Tuhan. Bukan menghormati Tuhan. Buat apa? Buat kepentingan kita. Tapi hari ini, saudara, dengar baik-baik. Doa adalah bukti saudara dan saya mempercayai Tuhan. Amin. Salah satunya kita mempercayai Tuhan dengan berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Terakhir, malam hari ini yang Tuhan kehendaki, saudara terus intim dekat dengan Tuhan. Terus jangan tinggalkan doamu. Kenapa? Karena dengan doa saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kau sedang pergumulkan dalam hidupmu. Sekalipun kau tidak dapat berkata-kata, engkau hanya memuji, menyembah Tuhan. Mungkin kau hanya berkata-kata di dalam bahasa roh. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menurut. Seturut dengan kehendak Tuhan. Tepat pada waktunya. Tuhan akan nyatakan. Terakhir. Berdoa. Yang saudara minta bukan berkat. Saat kau berdoa yang saudara minta bukan. Kita diberkati berlimpah-limpah. Saat kita berdoa, kita minta, Tuhan, ubahkan hidupku. Ubahkan sifatku. Biarlah aku menjadi orang benar. Roh Kudus tuntun aku, bimbing aku, pimpin aku setiap langkah dalam hidup. Itu doa. Minta perubahan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kita belajar menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Ini janji Tuhan buat hidup saudara. Saudara punya hak dimateraikan oleh Tuhan Yesus untuk menerima janji Tuhan dalam hidup. Amin. Ini yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Saat kita menjadi orang yang dewasa di dalam kerohanian kita, selalu berdoa, intim dekat dengan Tuhan. Maka ini janji Tuhan. Tuhan katakan, engkau punya hak untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup. Apa janji Tuhan? Kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami kesembuhan, pemulihan, membalikan keadaan. Itu kita akan alami. 18, sedikit lagi ya. 18, yuk kita baca. Lalu yang berdoa pula dan langit menurunkan apa saudara? Hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia dia berdoa. Saat itu dia minta apa? Kalau kemarin dia berdoa, ini bukan kemarin ya, tapi saya umpamakan kemarin. Awalnya dia berdoa minta hujan jangan turun. Lalu setelah 3 tahun 6 bulan dia kembali berdoa. Dia minta apa? Langit menurunkan hujan. Saudara, saya mau bahas. Lalu Elia berdoa dan langit menurunkan hujan.
Langit ini berbicara tentang apa, saudara? Langit itu di atas, itu berbicara tentang surga. Menurunkan apa? Hujan. Hujan itu berbicara apa, Bu? Dengar baik-baik, kita sering kali beri api, beri hujan. Nggak tahu hujan apa ya, pikir hujan beneran ya. Hujan itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Yang kedua, hujan itu berbicara urapan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Hujan itu juga berbicara tentang berkat Tuhan. Amin. Itu turun dari mana? Dari langit. Langit itu berbicara apa? Surga. Kalau saudara berdoa, suka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit surga akan menurunkan hujan bagi hidup saudara dan saya. Menurunkan berkat, hadirat Tuhan, urapan Tuhan yang baru. Makanya kita harus selalu berdoa. Orang yang suka berdoa seperti Elia, orang yang dewasa rohaninya. Saudara mau disebut anak-anak apa dewasa? Kalau saudara mau dibilang orang dewasa, berdoa, saudara. Rajin berdoa ya. Amin, saudara. Ini Tuhan katakan, bukan hanya hujan yang turun. Di sini dikatakan, bumi pun apa, saudara? Mengeluarkan buahnya. Apa sih, saudara? Bumi mengeluarkan buahnya. Ada janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Ketika kita kekurangan, berdoa diberkati sama Tuhan. Ketika kita sakit, berdoa disembuhkan sama Tuhan. Ada apa? Mengeluarkan buah. Punya masalah, persoalan, pergumulan, berdoa. 100% melibatkan Tuhan, menyerahkan sama Tuhan. Ada buahnya, ada jawaban doa bagi setiap kita. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau hujan itu turun dalam hidup saudara dan saya, maka saudara, tanah kita, hidup kita akan mengalami kesuburan. Tidak kekurangan, tidak berhemat. Mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan dinyatakan, digenapi dalam hidup saudara. Ada kesuburan yang Tuhan beri, kelimpahan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Apapun yang dikerjakan saudara, apapun yang dikerinduan menjadi harapan hidup saudara, Tuhan akan buat berhasil, beruntung, sukses. Ada buah. Itu namanya buah. Jadi doamu amin. Itu namanya apa, saudara? Buah. Jadi 3 hal ini ya. Tadi langit berbicara apa? Yuk, biar pintar. Surga. Langit menurunkan apa? Hujan. Apa aja tuh hujan? Urapan. Hadirat. Berkat. Pintar-pintar penabur benih. Nah, hujan pun ya turun ke bumi itu untuk menyuburkan setiap tanah. Kita mengalami berkat Tuhan. Dan bumi pun mengeluarkan apa tadi? Buahnya. Apa sih buahnya? Janji Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Disembuhkan untuk menyembuhkan. Bumi mengeluarkan buahnya. Wow, artinya seberapa banyak buah itu akan nyata dalam hidupmu. Tuhan akan buat berhasil apapun yang kau kerjakan. Amin. Sekali lagi, Tuhan akan buat apa? Berhasil apa yang kita akan kerjakan. Doakan. Ini janji Tuhan diberikan pada saudara dan saya yang hidupnya semakin hari 1 berakar, 2 bertumbuh, 3 berbuah, 4 berkualitas, 5 dewasa secara rohani. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang selalu berseru kepadanya, dan kuasanya itu akan dinyatakan buat hidup saudara. Ini buah. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan selalu menopang kelemahanmu, dan Tuhan juga selalu memberi pengharapan yang baru, dan Tuhan juga sedang bekerja. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Itulah rencana Tuhan. Itulah buah
yang kita terima dari Tuhan Yesus. Berapa banyak di tempat ini yang percaya? Kita percaya. Pulang dari tempat ini, kita akan mengalami yang namanya janji Tuhan. Tapi harus komitmen di dalam diri kita. Kita mau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bukan menjadi rohani yang kanak-kanak. Tapi kita dewasa. Ada buah-buah di dalam kehidupan menjadi berkat. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita percaya firman Tuhan akan nyatakan genapi. Kalau saudara ingat, engkau dewasa di dalam rohanimu. Ada hak yang Tuhan berikan dalam hidupmu, janji Tuhan. Kau diberkati, kau dipulihkan, kau disembuhkan, bahkan ada buah yang akan kau terima. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Percaya dengan iman. Mari bangun keintiman, dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah saya sampaikan, kalau doa adalah bukti penghormatan kita sama Tuhan Yesus. Banyak hal yang sudah saudara dengar tentang doa. Mari kita mau lakukan. Beri yang terbaik seperti Elia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Maka dia mengalami. Ketika dia minta hujan, hujan itu pun diturunkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menjawab doanya Elia. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Elia punya hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia doakan, dia minta, Tuhan beri. Seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita sama-sama mengangkat pujian. Walaupun gunung tak berpindah, tapi kita semua yang ada di tempat ini, kita mau tetap kuat. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah dalam hidupku, tetap aku percaya Kau yang punya kuasa di dalam hidupku. Sekalipun aku dalam lembah kelam malam hari ini, dan kenapa Tuhan? Asal Tuhan Yesus ada di sampingku, Tuhan Yesus ada di dalam masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupku, ada Tuhan Yesus yang selalu hadir untuk selalu membawa kami dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Mari kita sama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah
di tempat ini. Kami lebih dari pemenang. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan di akhir zaman ini, Tuhan. Tuhan Yesus adakan perbedaan bagi setiap kami yang selalu memiliki keintiman dan terhubung dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat umat-Mu di penabur benih, berkati yang mengikuti live streaming. Aku percaya malam hari ini ada pemulihan, malam hari ini ada berkat yang Tuhan sediakan, malam hari ini ada pembalikan keadaan, malam hari ini Tuhan ada jawaban doa yang mereka terima. Kami bersyukur keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujilah nama Engkau Tuhan. Hambamu sudah selesai berbicara, dan Roh Kudus terus bekerja dalam hati kehidupan kami, sehingga kami berubah, diubahkan, dibaharui batin jiwa roh kami, dan menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa ya firman-Nya. Kita harus berakar, bertumbuh, membawa hidup dengan berkemenangan. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan. Saat kami menabur, Engkau pun akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan, semuanya kami berikan untuk kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan saudara, aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus. Sungguh ternyata hidupku ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita. Roh kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya.
Kristanti untuk doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, layakan kami Tuhan pada saat kami ingin menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Amin. Tuhan, pemerintah kami Tuhan, perlu Tuhan pimpinan-Mu, perlu Tuhan arahan-arahan daripada-Mu Tuhan. Karena saat ini Indonesia sedang mengalami krisis global. Mari Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan marifat dari Engkau, supaya mereka boleh mengatasi Tuhan semua yang terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote. Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran. Karena mereka saat ini membutuhkan kasih-Mu Tuhan, membutuhkan mujizat, membutuhkan terobosan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, karena kerinduan hati-Mu Tuhan, supaya sebanyak-banyaknya boleh mengenal Engkau. Mari Engkau tarik Tuhan setiap hati untuk datang kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup menarik setiap jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah-masalah Tuhan. Mari Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan, yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit saat ini Tuhan. Mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau tabib yang agung Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Mari Tuhan, pada saat ini yang sedang sakit Tuhan, mari Tuhan Engkau pulihkan Engkau dengan kuasa bilun-Mu Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang sakit, mari Tuhan, biarlah kuasa bilun-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sedang letih lesu berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Kau pulihkan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sedang terikat dan berbeban berat, mari Engkau lepaskan ikatan-ikatan dan beban itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kepada mereka untuk menyerahkan segala beban kepadamu Tuhan, karena ringanlah kuk yang Engkau pikul. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ikatlah setiap rumah tangga Kristen dengan tali kasih-Mu Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin dikuatkan Tuhan, supaya mereka semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kekurangan kasih, Engkau krisis kasih, mari Tuhan Engkau kasih mereka dengan kasih-Mu Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati juga Pendeta Lani dan keluarganya Tuhan, anak cucu menantu Engkau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Karena tangan-Mu Tuhan selalu menjangkau, selalu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Naikkan ucapan syukur terima kasih pada Tuhan Yesus. Malam hari ini setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dan saya mengalami berkat Tuhan yang begitu besar tercurah dalam hidupmu, dalam keluarga, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, dalam keluarga, anak-anak, menantu, cucu. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami di hadirat-Mu lewat ibadah kami, pujian penyembahan kami, penghormatan pengagungan kami kepadamu. Inilah ucapan syukur terima kasih kami. Pada saat malam hari ini Bapa, kami berterima kasih. Ada tangan Tuhan yang memegang kami kuat erat Bapa. Ada tangan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini. Bahkan yang mengikuti live streaming. Kami mengalami janji Tuhan. Kami dimateraikan. Bahkan menerima hak sepenuhnya dari Engkau. Kami dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Bahkan pembalikan keadaan. Baik dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam usaha. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkah pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan pelayananmu, bahkan anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan sudah mencurahkan minyaknya, anggur yang baru tercurah dalam hidupmu, sehingga bejana-bejanamu dipenuhkan meluber di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan berkat kelimpahan, apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah, menjaga, memagari, membentengi hidupmu dan keluarga, usaha, bisnis, ekonomimu. Bahkan kami percaya malam hari ini ada urapan Tuhan yang baru. Kami terima Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memateraikan setiap hidup kami untuk kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mau katakan, ku yakin Tuhan sudah memberkati. Haleluya Tuhan.